Halo, selamat malam. Di sini udah menunjukkan pukul 12.30. Ini udah bener-bener waktunya untuk istirahat. Tapi ini nggak tahu ya, masih agak malam. Tapi nggak tahu lah. Dibawa enjoy aja, dibawa santai. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biasanya ini masih banyak ada banyak hal yang masih bisa dibicarakan. Mungkin kita awali podcast ini dengan sedikit merefleksikan apa yang telah terjadi. Jadi, selama beberapa bulan ini, tepatnya sebulan belakangan, kita mengalami namanya apa ya? Penyerangan. Enggak, apa tahu apa ini? Serangan. Serangan dari sebuah virus kecil ukurannya 0,1 mikron, tapi punya dampak yang begitu besar terhadap banyak hal, mulai dari sosial, ekonomi, politik, tapi politik maksudnya nggak sampai terjadi chaos juga, tapi berpotensi jadikan chaos. Pendidikan juga. Nah, dari sini kita dituntut untuk banyak hal yang bisa kita toleransikan di situ, yang dimana kita harus toleransi gitu. Apa sih yang anunya gitu, apa sih yang harus bisa kita korbankan untuk bisa menjadikan diri kita itu menjadi apa ya, berguna bagi nusa dan bangsa, bahkan seluruh penduduk dunia ini. Apa ya, singkatnya begini, kita semua tahu bahwa pandemi virus ini sudah benar-benar menyerang kita dengan sangat lama, sangat telak pukulannya, sangat kuat. Kita dituntut untuk benar-benar harus kuat, harus bisa mengatasi tekanan-tekanan selama pandemi ini dengan sangat baik. Arahnya begini, ketika kita berkorban untuk minimal untuk tidak melakukan kegiatan kita yang seperti biasanya, itu kita ternyata telah menyelamatkan banyak orang. Seperti kita itu mengurangi terjadinya penyebaran virus. Saya tahu, kita semua tahu bahwa virus ini juga melumpuhkan perekonomian. Kalau kita nggak keluar, kayak mana kita dapat uang? Pikirkan juga dong bagaimana juga caranya menyelamatkan pekerja-pekerja harian itu, pekerja-pekerja yang lepas. Nggak bisa kayak gitu. Wah. Tapi bagaimana yang punya privilege itu ya dimanfaatkan? Ya nggak segitunya juga gitu loh. Ya gimana ya? Ini juga yang sedang dihadapi oleh pemerintah, di mana hal ini juga membuat pemerintah itu serba salah ya. Karena gini, ketika terlalu ditutup, ekonomi hancur. Jelas, kita sekarang menghadapi resesi. Amerika sudah mengalami resesi itu dengan korban yang sekarang sudah mulai banyak, sudah sangat banyak, udah 1 juta orang positif, itu ternyata sudah membuat ekonominya tuh hancur. Dimana gelombang resesi sudah mulai terasa, dan pekerja-pekerja yang ada di sana itu menuntut agar tidak lockdown. But efeknya adalah ternyata itu juga yang menjadi bencana buat mereka. Korban semakin banyak, fatality rate-nya juga termasuk gede gitu. Jadi yang bagi yang punya privilege untuk bisa stay di rumah, ya kembangkan itu gitu. Dan yang kedua, kita di sini setelah dipaksa untuk di rumah, ternyata kita dipaksa untuk menjadi lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar, di mana permasalahan-permasalahan sekitar ini sangat kompleks, sangat banyak, dan sangat amat membutuhkan perhatian kita gitu. Kita memiliki rezeki, mungkin jika yang ada bisa dibantu,
walaupun tidak berupa materi, tetapi jika masih memiliki fisik yang kuat, fisik yang prima juga mungkin masih bisa membantu dengan menjadi relawan. Tapi itu jika kamu tergerak di dalam hatimu gitu. Tapi jika kamu tidak berkeinginan seperti itu ya juga nggak masalah, itu hakmu juga. Tapi kan banyak orang, terutama di Indonesia yang warganya itu sangat sangat peka terhadap lingkungan sosialnya, itu juga ternyata jadi sangat dermawan. Ada sebuah riset yang mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi atau penduduk yang paling paling cinta damai sih. Ya gimana lagi ya, udah jadi udah jadi kebiasaannya juga, kalau misalnya ada yang susah ya kita bantu gitu. Ya apapun lah yang masih bisa kita bantu. Kalau misalnya ada uang ya kita bantu dengan uang, tapi kalau misalnya kita masih bisa punya ide yang segar untuk membantu orang, ya itu silakan. Tapi nggak apa-apa, itu ini hanya kita bicarakan aja ya, kita aja gitu. Dan yang selanjutnya itu ternyata pandemi ini menurutku bisa membuat orang menjadi lebih kreatif dalam berpikir. Percaya nggak? Pandemi ini ternyata malah membuat orang-orang tuh jadi lebih banyak membicarakan hal-hal yang berat, hal-hal yang substantif, hal-hal yang ternyata itu layak dan enak juga untuk diperdebatkan gitu. Salah satu hal yang paling menggelitik yang buat aku ketawa itu satu sih, teori konspirasi. Teori konspirasi ini ternyata membuat orang-orang itu juga menjadi sangat amat sangat amat senang untuk berdiskusi ini, karena materinya yang nggak terlalu berat, terus di antara premis dan kesimpulannya itu walaupun agak jauh, tetapi kalau misalnya jaraknya diperpendek ternyata nyambung. Dan yang selanjutnya itu orang-orang tuh suka karena mungkin kekurangan bahan kali ya, kekurangan bahan buat dikerjain tuh buat apa, karena banyak gabutnya gitu. Jadi ketika udah bingung mau ngomong apa, bingung mau ngelakuin apa, ya udah, salah satu cara yang bisa kita lakukan ya gitu, ngomongin teori konspirasi gitu. Ini seru banget. Nggak bisa disalahkan juga, nggak bisa, karena itu salah satu hal yang keragaman kita. Jujur secara pribadi itu ada beberapa teori yang masih yang ternyata itu masuk akal, tapi ada juga beberapa teori yang ternyata jelas-jelas bahwa itu hoax, men, gitu loh. Itu keaslian informasinya itu ternyata diragukan. Nah, kalau misalnya misinformasi ini terus kita sebarkan, menurutku itu malah menjadikan kita itu menjadi tukang fitnah. Apalagi begini, sorry to say, nggak menyerang agama juga. Ini bagi umat muslim, bulan ini adalah bulan suci Ramadan, di mana kita ini dituntut untuk berproses untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Bulan di mana kita belajar untuk menjadi orang yang orang yang lebih baik ke depannya. Ini bulan tempaan, bulan yang melatih mental, bulan yang melatih kesabaran, bulan yang dimana kita itu berjuang sekuat tenaga agar kita tahu dan ngerasa bahwa kita itu manusia punya kesalahan dan kita tuh berusaha untuk memperbaikinya. Dimana kita melakukan saum atau puasa. Nah, ketika melakukan puasa, salah satu hal yang membuat puasa menjadi nilainya tidak sempurna itu dikala kita melakukan maksiat atau dosa. Bukan jadi ustadz, bukan jadi apa, tetapi menurut Syekh merupakan Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau mengatakan bahwa walaupun secara pendapat beliau itu menyatakan bahwa maksiat itu tidak membatalkan puasa, tetapi maksiat ini juga
berpotensi untuk mengurangi kesempurnaan puasa dan akhirnya juga akan membuat nilai puasa itu semakin lama semakin turun gitu. Jadi apa salah satu hal yang membuat nilai puasa menjadi tidak sempurna? Yaitu satu, ghibah. Nah, yang kedua, berkaitan dengan poin pertama tadi, ghibah. Ghibah ini ternyata juga membuat fitnah. Fitnah ini yang ternyata apa ya? menjadikan pahala kita itu juga disebarkan buat yang lain. Mungkin bagi teman-teman non-muslim yang mendengarkan ini hanya menjadi tambahan aja. Jadi ketika kita mengeluarkan fitnah itu, ternyata fitnah itu juga malah menjadikan kita tuh jadi apa ya? Orang yang arogan, orang yang merasa bahwa kita itu paling benar. Itu sih sebenarnya yang jadi urgent dan agak bahayanya juga gitu. Itu sebabnya ketika aku tahu beberapa teori konspirasi, tak jadikan itu hiburan, aku jadikan itu sebagai ya selingan informasi-informasi berat gitu, walaupun nggak jadi sumber informasi utama, tapi ya lumayan lah gitu. Ya biasa lah gitu. Nanti ya apa ya? Nanti hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya membuat aku khawatir kalau misalnya orang-orang kita, terutama netizen dan warganet Indonesia itu menjadi konsumen informasi-informasi yang kurang tepat gitu. Karena ada hal yang menurutku itu juga apa ya, menggelitik, di mana warganet Indonesia cenderung membaca informasi itu setengah-setengah. Ketika baru mencapai titik tengah sepertiga atau seperempat bagian dari sebuah teks, artikel atau apa, itu langsung diterang mentah-mentah dan langsung dikeluarkan menjadi opini. Padahal seharusnya opini yang telah diberikan atau artikel-artikel yang ada dan berseliweran di internet, menurutku itu masih berpotensi untuk dipelajari dan dicari lagi pembandingnya gitu. Jangan sampai kita percaya ini dan ternyata itu hoax. Setelah kita menyebarkan informasi itu kan akhirnya itu juga menjadikan kita itu sebagai pribadi yang kurang baik. Orang akan menganggap kita itu sebagai penyebar hoax gitu. Padahal kita berusaha menjaga itu. Ya begitu sih opiniku. Ya secara singkatnya teori konspirasi itu menurutku hanya hiburan, tidak akan diseriusi. Terus kalaupun ada yang dipercaya, ada tapi sedikit banget gitu. Kalau dibilang banyak enggak juga. Terus apakah gimana ya percaya atau tidak percaya ya gitu aja gitu loh. Saya nggak terlalu memihak orang sana tuh enggak, tapi saya juga tidak terlalu memihak kepada konspirator tuh enggak gitu loh. Padahal ya gitu-gitu aja, ini hanya sebagai hiburan, ya sebagai sebagai nikmat untuk menghibur diri gitu loh, di kala kita benar-benar bingung harus menghibur diri kita tuh dengan apa. Ya terus juga pandemi ini juga melahirkan orang-orang bukan melahirkan, maksudnya lebih mengajak orang-orang itu akan menciptakan new normal. New normal itu artinya kebiasaan baru, di mana mungkin di masa yang akan datang setelah pandemi ini banyak budaya-budaya baru atau kebiasaan baru yang bisa diciptakan dari dari new normal yang ada berkat pandemi ini gitu. Mungkin kalau misalnya new normal baru ya, prediksiku ini cuma angan-angan doang. Yang paling kerasa itu orang-orang yang punya privilege untuk bisa WFH, mungkin seperti PNS. Nggak semua PNS ya, fungsional tuh kadang juga memang harus kerja di kantor, tetapi ada beberapa mungkin bagian atau jabatan di pegawai negeri sipil yang atau aparatur sipil negara itu juga nanti mendapatkan keistimewaan untuk bisa work from home. Itu yang kedua, online bisnis juga nanti bisnis online nanti juga bakal lebih masif, lebih kuat. Yang ketiga,
berkaitan sama bisnis online mungkin cashless society ya. Jadi kayak pembayaran non tunai itu juga semakin berkembang, semakin meningkat juga, semakin menjadi tren, semakin dicintai oleh orang banyak begitu. Sementara kalau dari aku sendiri sih kalau misalnya cashless society juga sudah mulai pelan-pelan juga udah mulai tak lakukan ya. Jadi kayak mau membeli makanan gitu pakai OVO atau pakai GoPay gitu kan. Terus kalau misalnya yang lain gitu pakai yang lainnya juga gitu kadang-kadang. Bahkan tadi itu juga aku tuh membayar pajak kendaraan bermotor itu juga lewat aplikasi itu juga gitu loh. Aplikasi-aplikasi cashless itu yang diterbitin sama 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 gabungan 4 bank negara itu. Lalu cashless society, selain itu juga akan masifnya budaya baru untuk lebih sering cuci tangan, jaga jarak, terus juga menciptakan orang juga membiasakan orang untuk menjadi lebih sering bermasker begitu. Duduk juga mungkin juga agak sering jauh-jauhan, mungkin juga akan membuat orang-orang itu juga agak sungkan untuk melakukan secara langsung kecuali memiliki keterikatan batin dengan seseorang gitu. Selain itu, new normal ini menurutku sih niscaya bakal terjadi dan niscaya akan memberikan dampak juga buat kita, baik nanti budaya nanti kebiasaan akan berubah, nanti juga mungkin akan tren semakin unik lah nanti orang-orang nanti mungkin challenge makanan nanti juga ada yang berubah mungkin ya, atau challenge konten dari konten kreator juga mungkin semakin unik nanti dengan adanya new normal ini gitu. Ini juga mungkin yang akan membuat dunia teknologi ini juga akan semakin digandrungi, dimana orang-orang ini juga ternyata akan mempelajari dan akan mengaplikasikan teknologi-teknologi baru tersebut. Kita akan semakin dimudahkan dengan adanya teknologi ini sendiri, begitu juga. Begitu sih. Jadi selama pandemi ini banyak cerita yang bisa terjadi. Selama sebulan ini kalau aku sendiri sih sudah 1 bulan lebih aku di rumah, sudah 1 bulan lebih 1 minggu, 1 bulan lebih 10 hari. Mulai pulang segala macam ketika awal COVID ini mulai booming di China tahun 2019 Desember, udah ngikutin, udah expect juga kalau misalnya bakal masuk Januari, udah mulai nggak enak gitu perasaan. China semakin nutup, kasusnya semakin berkembang, kekhawatiran juga mulai muncul juga, terus nyebar lagi ke negara-negara lain, Cina, Jepang, Korea Selatan, yang lainnya juga. Bulan Februari makin mencekam, dunia luar makin mencekam, pembatasan untuk negara Cina sudah mulai melakukan lockdown juga bagi negaranya. Terus ada beberapa kepanikan juga di negara itu. Tapi bagi Indonesia juga masih santai aja gitu. Tanggal 16 Maret aku mulai turun PKL juga, itu kondisinya juga sudah mulai menegangkan, di mana waktu itu Malaysia sudah lockdown, Singapura sudah mulai mengurangi aksesnya dengan dunia luar juga. Waktu itu kasusnya masih berapa ribu di Singapura, itu masih 3 ribuan atau 2 ribuan gitu sekitar tanggal itu. Terus baru PKL seminggu, udah tinggal di sana di Lamongan, balik harus pulang setelah seminggu itu, langsung balik ke sini. Waktu itu selesainya masih tanggal 22 Maret, tanggal 25 aku take off ke sini. Itu bandara udah sepi, udah mulai bulan Maret itu sudah ada beberapa ratus kasus, belum sampai ribuan, masih sekitar 190 orang yang terinfeksi. Bandara sudah mulai sepi, orang-orang mulai melaksanakan social atau physical distancing. Jadi parnoan sebenarnya, karena waktu itu juga kondisi kurang fit, agak demam sebenarnya, terus sempat mabuk pas di bandara. Ini kocak sih, pesawatku itu jam 3:30 sore, tapi aku sampai di bandara itu jam 9 pagi, dan padahal kita ekspektasinya itu sampai di bandara itu jam 11 karena macet. Biasanya di daerah
Bundaran Surabaya itu macet gitu. Setelah itu juga ternyata aku juga waktu itu gampang buang air besar di situ. Ada mungkin kayak masuk angin sih. Jadi kondisi fisik juga agak kurang gitu sampai di Tarakan juga untungnya masih tetap sehat, tetap fit. Walaupun waktu itu mandi malam juga kedinginan, akhirnya demam lagi. Pulang sampai di rumah ternyata aku divonis menjadi ODP. Tunggu 2 minggu, ternyata I'm fine, saya baik-baik saja, alhamdulillah, dan semoga tetap baik-baik saja. Satu rumah alhamdulillah baik-baik saja, sehat semuanya, sehat walafiat, dan semoga kamu juga tetap sehat walafiat gitu. Dan akhirnya sampai sekarang masih WFH gitu, melaksanakan something gitu. Hubungan dengan keluarga alhamdulillah ya. Jadi lebih dekat dengan keluarga, jadi lebih banyak berinteraksi dengan keluarga, terutama ibu, bapak, adik juga. Makin akrab setelah kemarin 6 tahun merantau, 3 tahun di Samarinda, dan ini udah berjalan 3 tahun di Samarinda, terus ini berjalan 3 tahun di Malang, mungkin berjalan ya sampai 4 tahun ini. Mungkin nggak tahu lagi nanti merantaunya kemana lagi. Setelah itu ya hal-hal yang menarik itu sebenarnya ada sih beberapa hal yang mungkin bisa menjadi info tambahan. Kan banyak tuh beberapa istilah itu kan, seperti mungkin kayak WFH gitu. WFH dari beberapa website artikel mengatakan WFH itu singkatan dari work from home atau bekerja di rumah. Secara umum biasanya WFH itu diartikan dengan cara kerja karyawan yang berada di luar kantor, entah dari rumah, kafe, restoran, sesuai dengan keinginan karyawan. Biasanya WFH ini lebih menyasar kepada karyawan yang kerja di startup. Kelebihannya apa? Yang jelas yang paling kerasa itu menghemat biaya pengeluaran. Kenapa menghemat? Bagi karyawan, kerja dari rumah dapat menghemat biaya makan, biaya transportasi, dan yang harus dikeluarkan karena makan itu kan bisa masak sendiri ya, jadi nggak usah makan di sekitar kantor gitu. Kalaupun sebenarnya hemat juga mungkin bisa bawa bekal juga gitu. Tetapi yang paling kerasa itu biaya transportasi, apalagi kayak di kota besar itu kan pasti agak mahal. Terus yang kedua, yang paling saya seneng nih, fleksibel, jadi bisa kita ngatur-ngatur aja kapan waktunya bisa untuk kerja gitu. Yang ketiga, lebih dekat dengan keluarga gitu. Nah, yang sekarang kita rasakan. Tetapi ada juga buruknya. Yang pertama, terganggunya keluarga, karena keluarga cuma kita lihat dari situ di rumah aja nggak ngapa-ngapain gitu. Di rumah juga butuh suasana baru gitu. Udah kenapa Paknya? Yang kedua, karena tadi terlalu fleksibel, akhirnya jam kerja tidak teratur, akhirnya agak susah gitu. Terus yang ketiga, kurang termotivasi karena kita butuh interaksi sosial yang lebih akrab dan lebih dekat gitu ya. Gitu. Jadi ada beberapa tips nih untuk bisa WFH. Yang pertama, punya ruang kerja sendiri. Kedua, menetapkan rutinitas. Ketiga, berpakaian rapi. Ya, berpakaian rapi. Mungkin aneh sih berpakaian rapi seperti pengen kantor, tapi ketika di rumah kamu pasti pakai piyama atau baju bebas gitulah yang santai. Tetapi untuk menjaga rutinitas dan produktivitas, coba pakai pakaian rapi waktu di rumah. Ini juga akan membantu meningkatkan motivasi ketika work from home. Selanjutnya, kita kenali tubuh, bagaimana caranya kita mengatur waktu, time management juga penting, makanan, jangan lupa minum vitamin, dan yang lainnya. Olahraga juga masih harus dijalankan. Lalu, jangan terganggu dengan hal-hal kecil di rumah. Biasanya, hal-hal seperti ini nih yang rawan ketika WFH itu sedang berjalan. Gitu. Selanjutnya kita dapatkan peralatan yang kamu butuhin sih. Misalnya, kamu ada laptop tapi butuh mouse segala macam, pokoknya peralatan-peralatan yang menunjang dalam melaksanakan WFH. Mungkin itu sih obrolan ngalur ngidul tentang COVID-19 ini. Mungkin lebih ke hal sosial yang dampak sosial yang terjadi selama work from home dari sudut pandang saya, seorang mahasiswa peternakan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Sekian, tidak banyak. Ciao.